Oke, sekarang kita akan buat program sesuai soal yang ada di samping kanan kita ini. Jika dilihat dari soalnya, kita akan menggunakan if else ya di sini ya. Oke, pertama-tama itu kita akan gunakan float sesuai soalnya, menggunakan float. Kita akan deklarasikan sebagai nilai n gini aja. Nah, kemudian kita tinggal gunakan cout dengan nama masukkan nilai, setelah itu koma, kemudian nah kemudian n, karena nantinya di sini nilainya itu akan masuk sebagai n. Nah, kemudian di sini peran if else. Nah, misal jika nilainya itu di sini mendapatkan nilai di atas 95, maka n lebih besar dari 95. Kita Kurawa. Maka nanti yang akan keluar itu adalah nilai siswa tersebut adalah A. Nah, dan siswa tersebut tergolong jenius. Seperti ini. Jadi kita inline. Nah, setelah itu gimana untuk mengeluarkan yang lainnya? Ini, jika programnya seperti ini dan sudah bisa jalan. Nah, misalkan kita ketik 96, kan karena di atas 95 ya. Nah, nilai A, jenius. Jika kita masukkan 95, ini belum dikasih sama dengan. Nah, jika nilainya 95, maka lalu gimana cara mengeluarkan jika di bawah 95 itu misalkan A, terus pandai, terus B, cukup, itu kita gunakan if else. Seperti ini, else. If. Jika nilainya di atas 87 atau sama dengan 87, maka cout-nya kita tinggal terapkan seperti yang di atas, cout. Maka nilainya A, namun siswa tersebut tergolong pandai. Seperti ini. Jadi kita samakan seperti di atas, kasih n-line biar pindah barisnya. Nah, tadinya akan muncul seperti ini. Misalkan di bawah 95 ya, berarti 94. Nah, pandai. Kemudian misalkan 87 pandai. Nah, untuk yang selanjutnya tinggal kita lanjut aja menjadi tinggal kita ini copy paste aja yang else if ini. Nah, ini bagian ininya yang tinggal kita ubah. Misalkan ini kan antara 70 sampai 80 ya. Kalau perintahnya ya berarti lebih besar sama dengan dari 70. Lalu gimana biar kurang dari 80? Kita kasih tanda dan n lebih kurang dari sama dengan 80. Ini. Nah, nih misalkan kita ketik 75, maka ininya belum diganti. Belum saya ganti, maaf. Ini cukup. Kemudian ini nilai B. Nah, kita build, kemudian run, 75. Cukup. Bawah tinggal mengikuti. Yang bawahnya apa? Kebalik, jadi nggak apa. Nggak berpengaruh juga ya. Cuman naruh programnya terbalik, yang penting ada di n-nya ini. Jadi lebih besar dari 81 dan lebih kecil dari sama dengan 85. Oke. Nah, saran bisa kita masuk belum diedit ya bagian ininya. Belum nilai B dan
dan siswa tersebut tergolong baik. Sip. Nah, kita coba masukkan angka 81, muncul baik. Nah, seperti itu. Untuk nilai-nilai lainnya ya tinggal ganti saja. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 ini kita menggunakan looping untuk memunculkan kata-kata ini, teko-teko. Seperti yang kita tahu, kita gunakan for terlebih dahulu ya. Yang kita tahu kalau for itu kan seperti ini ya. Integer, kemudian i sama dengan 0, koma, dan i kurang dari misalnya 4. I C out i and then. Nah, kayak yang kita tahu kan looping itu gini, tapi kita ingin memunculkan ini tuh ada kata-katanya anak ayam, dan juga ini tadi terbalik ya, bukan dari 0 tapi dari atas, misal 4 gitu. Nah, lalu gimana caranya? Pertama itu ada di bagian ini, kita balik. Jadi i nya itu sama dengan 4 karena dari 4 kan atas, anak ayam turunan 4. Nah, kemudian i nya di sini itu berarti lebih besar dari 0. Jadi nanti ada 4, kemudian 3, 2, sama 1. Nah, kemudian bagian sininya itu bukan plus karena berkurang kan, jadi minus sama minus. Nah, kita coba run. Nah, dari atas 4, 3, 2, 1. Lalu gimana lagi di sininya? Tinggal kita masukkan kalimat aja. Anak ayam turunlah. Nah, misal begini. Nah, ini 4 kan. Gimana biar ada angkanya? Ya, tinggal gini saja. Kita kasih ini lagi, tanda kurang dari lagi. Kemudian di sini i. Nanti ada angka di sini 4. Oke. Lalu kalimat selanjutnya kita masukkan, kita kasih sama dengan ya, biar enggak ini di bagian ininya nih. Karena saya sama dengan biar nantinya enggak mepet. Jadi ini mati 1 tinggallah. Nah, udah gini, kemudian kita kasih ini lagi. Lalu gimana biar di sini kalau misalkan kita isi i lagi nanti angkanya di sini sama ya. Nah, kita tinggal i dikurangi 1. Jadi nanti i yang ada di sini itu kurangi 1, misal 4, maka dikurangi 1 jadi 3. Ini kita coba run. Nah, anak ayam turunlah 4, mati 1, tinggallah 3. Oke, kita udah ambil jadi nih. Tinggal tambah kata lagi yang bagian bawah, anak ayam turun 1, maka di sini itu mati 1, tinggal induknya. Gimana biar ini berubah? Kita gunakan if else. Nah, jadi ini. Nah, di bagian yang sini itu tuh harusnya tuh kita tambah if. Nah, if jika angkanya i ini lebih besar dari 4, lebih besar dari 1. Nanti yang dimunculkan itu ini karena ada 1, 2, 3. Jadi nanti 4 lebih besar dari 1, 3 lebih besar dari 1, terus ini di 2 ini lebih besar dari 1. Nah, nanti yang bagian ini kita ubahkan kata-katanya dan biar enak ini aja. Nah, di sini kita bisa gunakan else. Jadi angka selain 4, 3, sama 2 itu kan 1. Jadi kita langsung aja else gitu. Nah, kita kurung kurawal. Di bagian sini tinggal kita si out. Sininya masih sama ya. Anak ayam turunlah. Nah, kemudian sininya masih i. Kemudian, nah yang bagian sini kita ganti jadi mati 1, tinggal induknya. Oke. And baik. Nah, tinggal run. Selesai. Muncul. Oh iya, ini ada teko-teko-teknya. Teko-teko-teknya karena sebenarnya ini nggak terlalu perlu buat dimasukin sih, jadi kita bisa taruh di sini aja. Nah, jadi
malah di luarnya. Tek anak ayam turun kotek. Nah, bisa kayak gini aja, nggak perlu dimasukin. Sebenarnya bisa juga dimasukin ya, bisa aja dimasukin ke sini, cuman kita perlu ubah kayak gini misalnya bentar. Tinggal ini kita pindah saja ya. Untuk bagian ini, jadi kita perlu ubah di sini itu ada 5, karena nanti kan ada yang ini ya, yang kotek-koteknya dimasukin. Jadi di bagian ini lebih besar dari 4 nanti. Nah, kita dulu, kita kasih kurung kurawal. Nah, bagian sini itu yang kosong, if pertama itu kita masukin yang ini dulu. Nah, lalu yang sini bagaimana? Yang sini itu jadi else if. Nah, ini jadi else if berapa? Jadinya i lebih besar dari 1, masih sama kayak tadi. Nah, ini udah tinggal di run aja nih. Nah, bisa dimasukin juga ya. Ini deh, will run. Bisa dimasukin. Jadi sebenarnya bagian teko-teko tadi bisa ditaruh di luar karena awalannya nggak masuk angka juga, atau bisa dimasukkan ke dalam dengan sedikit mengubah bagian form. Nah, oke. Untuk yang selanjutnya ini kita masih di soal kedua, cuman tadi kan kita menggunakan for nih. Nah, sekarang kita menggunakan dual. Lalu gimana sih dual itu? Dual itu sebenarnya masih sama, nggak terlalu jauh beda di bagian ini nih. Nah, if sama else-nya. Yang kita ubah itu hanya di bagian ini, menggunakan do while. Nah, gimana sih dual itu? Jadi untuk dual sendiri, i-nya itu kita diklasifikasikan di luar ya. Di sini dimana i sama dengan tadi kan 5 ya, sama kita samain aja 5. Nah, kemudian kita pakai kata do di sini. Oke, do. Lalu kita kasih kurung kurawal buat ini keluar. Nah, itu kan udah ini di sini ya kurung kurawalnya. Nah, ini kan jadi nanti bagian if ini ada di dalam do. Nah, kalau udah di bagian do itu, terus gimana di bagian sininya itu? Bagian sini, bagian luar sini ya, kita isi di sini aja biar lebih enak dilihat, biar kelihatan lebih jelas. Nah, jadi do ini if itu ada di dalam do. Nah, lalu di bagian luar sini tuh kita kasih ini i. Nah, seperti yang di dalam for tadi ya, jadi nanti akan berkurang ininya. Lalu bagian sini gimana? Kan sini do, tadi kan while ya. Nah, jadi kita tinggal kasih while. While-nya itu apa? Nah, while-nya itu dari yang i kurang i lebih besar dari 0. Nah, kita coba run ya. Oh, ini belum dikasih titik koma. Nah, gitu. Sebenarnya antara for, do while, dan while do itu nggak terlalu berbeda, cukup diubah aja bagian katanya. Misalkan juga yang pakai while do ini ya, kita tinggal edit lagi bagian sininya. Kalau while do itu ini masih sama, while do itu integernya di bagian luar, cuman bagian sini nih kita pakai while ini. Nah, while-nya itu yang di sini i lebih besar dari 0. Nah, itu doang. Karena kan while seperti itu. Kita build, kita run, ini udah di build ya, udah di run.
kata-katanya sama. Jadi sebenarnya antara for, do sama while itu bagian ininya itu masih sama, bagian if, else, if-nya sama else-nya itu cuman diubah bagian ini while doang. Dan do while juga bedanya cuma penempatan do sama while-nya doang yang berbeda. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini memunculkan matriks A dan B, kemudian menjumlahkannya biar nanti muncul hasil yang C. Ini harusnya kita akan pakai array 2 dimensi. Kita deklarasikan dulu matriks A di sini 3 baris, 3 kolom ya. Masukkan datanya 2, 3, dan 4. Koma, kemudian integer B 2 baris 3 kolom. Kemudian satu, ini aku kurang satu lagi. Kemudian sini 2, 2, 2, 2, 2, 2. Oke, nah kemudian deklarasikan matriks C ya. C ini kan hasilnya. Sebenarnya kita samakan aja menggunakan matriks 2, 3. Oke, kemudian kita munculkan dulu untuk matriks yang A. Si A, matriks A. Sebenarnya ini nggak terlalu perlu ya, ini cuma menjelaskan aja nanti di hasilnya. Nah, ini kita pakai loop, menggunakan for. Kecil dari 1, kita cuma butuh 1 baris ya. Kemudian kita for lagi. Oh, ini harusnya pakai integer ini, kalau enggak bisa. Nah, kemudian ini kita pakai deklarasikan sebagai J ya kolomnya, dengan 0 J kurang dari 3 karena ada 3 baris. Nah, kemudian di bagian sini baru kita masukkan matriks yang A-nya. Kita keluarkan di sini. Kita panggil C. Kita beri spasi di sini ya biar nanti nggak terlalu dempet matriksnya. Jika sudah nanti akan muncul seperti ini. Nah, matriks A. Oke. Kita kasih code yang lain juga di sini biar nggak nanti biar ada spasi. Oh iya. Spasinya. Oke, nah selanjutnya kita akan munculkan matriks yang B guys. Kita di sini buat matriks B. Nah, kita pakai lagi for. Kita copy aja ya biar udah. Nah, kita tinggal ubah aja di bagian ini berarti B dan I dan C. Nah, 3 baris. Nah, bagian sini yang kita ubah karena 2 kan. Nah, harusnya muncul ini. Oh, dikebalik. Nah, udah. Nah, ini udah muncul. Bentar. Oh. Nah, sudah matriks 2 matriks ini ya. Ini dikasih n-line di sini untuk memisahkan antara I dan J ya. Ini kan karena ini kan ini nah n-line di sini kan ada di dalam dari looping yang I. Makanya jadi angka 1 2 1 baris pertama dan baris kedua bisa dipisah. Oke. Oke, kita lanjut.
selanjutnya kita akan menjumlahkan matriks A dan B ini. Jadi kita gimana ya? Tinggal kita keluarkan si out. Bentar. Harusnya kita langsung pakai for di sini. Masih seperti yang tadi ya. Datanya nggak terlalu beda dengan yang ini. Yang berbeda adalah bagian sini kita hapus saja. Nah, kemudian bagian ini tuh kita bukan mengeluarkan tapi memasukkan hitungan dimana matriks C, I, J sama dengan dari penjumlahan A dengan matriks B. Seperti ini. Nah, baru di bagian bawahnya kita akan keluarkan hitungan ini. Kita masukkan dulu ya, biar nanti di programnya nggak pusing lihat angka-angkanya. Matriks A ditambah matriks B sama dengan matriks C. Oke. Line. Di sini juga kita akan menggunakan for. Kupas lagi di sini. Oke. Lalu, apa yang akan dimunculkan di sini? Nah, yang dimunculkan di bagian ini itu adalah matriks yang ini. Nah, tinggal panggil di sini C, I, J. Nah, oh iya, jangan lupa di bagian sini kasih inline ya, biar nanti ada ganti baris barunya. Kalau udah gini, tinggal kita run. Nah, matriks A 2, 3, 4, kemudian matriks B 1, 1, 1 dan 2, 2, 2. Nah, matriks C-nya ini 3, 4, 5 dan 4, 5, 6. Oke, jadi kita akan langsung ke soal nomor 4. Nomor 4 ini kita akan menggunakan tanpa return dan tanpa argumen terlebih dahulu, di mana ini akan memunculkan fungsi luas lingkaran dan keliling lingkaran. Oke. Jika tanpa return pastinya kita akan menggunakan void. Kita akan beri nama luas dan void keliling. Ini untuk mendeklarasikan nantinya, kemudian kita fungsinya kita buat di bagian bawahnya main. Oke, kemudian kita kasih kolom Urawa. Nah, apa yang akan dimasukkan di sini? Yang dimasukkan di sini adalah angka dari rumusnya luas. Misalkan perlu luas itu kan perlu jari-jari ya. Kita kasih angka 7. Kemudian I-nya kita 314. Kemudian di sini luas. Nah, lalu apalagi yang perlu diisi itu adalah rumusnya, tentu saja hitungannya. Dimana I dikali R di R, kemudian si out luas lingkaran luas. Oke, sudah, kita lanjut ke yang keliling.
sama seperti yang di atas, kita perlu float, kita perlu p tentu saja. Cuma di bagian sini kita ubah jadi keliling. Di sini namanya nggak harus keliling ya, bisa K doang atau apa gitu yang memudahkan. Dikali R. Oke, dan si out lagi seperti di atas. Lingkaran. Jika sudah seperti ini, kita tinggal panggil dua fungsi ini ke fungsi main ya. Jadi nantinya akan memunculkan hasil dari hitungan luas dan kelilingnya itu. Tinggal kita panggil seperti ini. Bukan void. Nah, luas ini. Dan keliling. Lingkaran. Luas lingkaran dan keliling lingkaran. Jadi dari void yang ada di sini dipanggil ke atas ini, dan keliling dipanggil juga ke atas ini. Seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke yang tanpa return dengan argumen. Tanpa return dengan argumen itu masih menggunakan void ya, kata tanpa return. Cuman di bagian dalam sini kita kasih variabel. Jadi misalkan R, karena hitungannya kan butuh R ya. Nah, di sini juga kita pakai R. Nah, nanti yang bagian sininya ini yang akan berbeda. Kita hapus terlebih dahulu. Nah, kemudian di void luas ini kita samakan seperti di atas. Yang ini juga sama seperti di atas. Nah, lalu apa yang akan yang ada di dalam sini? Yang ada di dalam sini itu hanya rumusnya aja, guys. Jadi yang ada di dalam sini itu ini dihapus. Nah, kemudian plot luas masih ada, dan ini kemudian rumus hitungan juga ada, dan si outnya juga ada. Nah, yang sini juga sama seperti itu. Nah, kemudian yang akan berpengaruh itu ada di bagian integer mainnya. Pertama-tama kita ini apa? Jadi di sini ada tentu saja R ya, karena kita kan butuh R nantinya, nilai R-nya dimasukkan ke sini. Nah, kita kasih out, masukkan jari. Nah, ini. Nah, biar nanti kita bisa input nilai dari R-nya. Nah, kemudian kita tinggal panggil fungsi yang ini, fungsi luas ini dan fungsi dari kelilingnya. Cukup kita panggil aja. Nah, ini. Nah, mungkin kayak nggak ada yang berbeda dari yang tadi ya di sini, tapi sebenarnya ini salah. Kalau kayak ini nggak bisa di-run. Kenapa? Nah, karena luas dan keliling itu di sini tuh ada argumennya. Jadi kita perlu juga memanggil argumennya tersebut. Karena di situ cuma satu, jadi kita cuma butuh satu variabel di sini. Nah, kemudian kita run. Oh iya, ini belum diganti ya. Karena punya nilainya 3,14, jadi kita pakai 3,14 aja. Jadi nggak perlu input p-nya. Nah, masukkan jari-jarinya kita masukkan 7. Selesai. Seperti itu. Sebenarnya di bagian ini pemanggilan itu nggak harus menggunakan huruf R. Kita bisa pakai huruf apapun, misal A. Kenapa? Nih.
Kita coba. Hasilnya itu dari B. Kenapa? Karena sebenarnya A ini itu merepresentasikan dari R yang ada di sini. Jadi kita nggak harus mendeklarasikan floatnya itu di sini harus sama R itu enggak. Jadi kita bisa ubah A, B, C atau apa terserah. Yang penting nanti di bagian ininya itu dimasukin harus sama dengan yang dideklarasikan di sini seperti itu. Oke, jadi untuk yang selanjutnya kita masuk ke dengan return tapi tanpa argumen ya. Nah, untuk yang dengan return tanpa return tapi dengan argumen itu dengan return dan tanpa argumen itu berbeda ya, dan dimana sebelumnya kita akan memanggil rumus dari luas dan kelilingnya, namun yang sekarang kita panggil itu jari-jarinya guys. Dan juga kalau misalkan dengan return itu kita nggak bisa pakai void, kita harus pakai integer, float atau semacamnya. Kita akan pakai float di sini karena nantinya kan hitungannya ada komanya. Ini belum kasih. Nah, di bagian sininya kita kasih nama jari-jari aja, jari gitu ya. Nah, kemudian di sini kita tinggal masukkan yang tadi. Lalu yang di sini namanya ini jari-jari ya. Jadi kita akan nantinya buat manggil fungsi dari jari-jari tersebut. Di sini kita pakai R aja. R. Kemudian outnya apa? Outnya itu masukkan jari-jari. Jadi masukkan jari-jarinya itu nggak di main tapi di sini. R. Nah, kemudian bagian ini kita return R biar nanti bisa dipanggil ke atas. Nah, yang bagian sininya baru kita akan masukkan dari tentu saja rumus dari luas dan kelilingnya. Jadi terus kita pakai L gitu aja. Dan di sini K. Nah, di sini apa yang kita itu baru di sini tuh kita panggil dari fungsi yang tadi dari. Tapi apa cuman gini enggak? Kita pakai R. R sama dengan fungsi dari yang kita buat tadi ada di bawah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini rumusnya, hitungannya 314 kali R kali R. Kemudian keliling 2 kali 314 kali R ya. Tinggal kita kasih out luas lingkaran. Nah, L line si out keliling lingkaran K L ya. Bentar. Masukkan jari-jari. Masukkan 7. Yap, benar. Atau kita mungkin kalian penasaran dengan angka lain misalkan 5. Nah, hasilnya seperti itu, nanti kalian hitung sendiri di kalkulator, oke. Nah, yang terakhir kita akan menggunakan fungsi yang dengan return dengan argumen ya. Tentu saja dengan return masih ada return yang artinya dia bisa menggunakan float, dia bisa menggunakan void, maaf. Nah, nanti dalam sini itu ada argumennya seperti yang tadi yang tanpa return. Nah, cuma yang di sini kita akan menggunakan luas kembali, dan di sini juga kita akan menggunakan keliling. Nah, seperti ini. Nah, bagian isinya kita masih isi seperti yang tadi, dimana void R, kemudian void juga R. Nah, karena di sini kita pakai luas dan keliling, maka di bagian sininya tentu saja kita akan masukkan rumus dari luas ya guys.
luas. Nah di bagian sini nggak harus pakai kata luas ya, biar cuman ya biar gampang kita kasih luas gitu aja, biar sama ya. Nah seperti ini, dan tinggal kita return pas. Luas ini bukan panggil yang bukan diisi yang ini ya, tapi yang ini. Kalau misalkan ini pakai kata lain soal L doang ya, nanti di sini juga cuma L. Oke. Kita copy aja biar nggak terlalu banyak ngetik. Nah bagian sini kita tinggal ganti doang jadi keliling. Bagian sini juga keliling. Bagian sini juga keliling. Terus rumusnya diganti jadi dikali 2. Nah jika sudah, tentu saja kita panggil dulu ke fungsi main. Nah di sini kita juga perlu mendeklarasikan dari R, karena nanti kita juga pakai R. Kemudian luas. Nah di sini kita pakai yang berbeda aja biar nggak membingungkan. Nah di sini kel. Nah LU itu luas, kel itu keliling. Nah di sini kita apa? Cout. Cout buat apa? Buat masukkan angka R-nya nanti. R. Nah, lalu yang di bawahnya itu apa? Yang di bawahnya itu manggil fungsi luas sama keliling tadi. LU luas. Kemudian keliling. Keliling. Nah, kalau gini doang kan nggak bakal muncul nih, jadi kita perlu cout terlebih dahulu. And line. Nah, oke, kita copy aja biar nggak kelamaan detik. Tapi sama aja sebenarnya. Keliling. Nah di sini Oke, harusnya ini nggak ada masalah, tinggal kita run. Apa ini? Float. Oh iya, ini belum dimasukin ya. Di sini harus perlu variabel ya guys. Di sini kan kita deklarasi dari R, maka kita juga pakai R juga di sini. Nah, oke. Sudah selesai. Tidak ada masalah. Coba pakai angka lain 5 seperti tadi. Nah, sama. Oke. Terima kasih telah menonton video saya. Bye bye.